Suatu hari di Texas, seorang pemuda menodongkan pistol ke kepala pacarnya. Nama pemuda itu adalah Patrick Del Walker. Tapi ketika akan menarik pelatutnya, pistolnya macet. Maka percobaan pembunuhan itu pun gagal. Lalu singkat cerita, Walker pun ditahan. Dan setelah 4 hari, hakim setempat membebaskannya dengan jaminan uang sebesar $25.000 gitu. Dan pertimbangan bahwa dia nggak punya catatan kriminal sebelumnya. Walker juga dianggap bersikap sopan selama dia itu di tahanan, nggak pernah macem-macem dan berperilaku baik. Dan yang terpenting adalah menurut hakim, Walker menunjukkan penyesalan. Lalu gimana cara hakim tahu bahwa dia menyesal? Apakah Walker masang muka sedih dan kepala menunduk? Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah kabar bahwa 4 bulan setelah Walker bebas dengan jaminan, dia menembak mati pacarnya. Kali ini dia nggak gagal. Nah, cerita ini adalah satu dari banyak cerita lainnya yang menunjukkan ke kita betapa stereotip atas sebuah perilaku itu seringkali membuat kita ketipu, teman-teman. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang seru, teman-teman. Judulnya adalah Talking to Strangers, tulisan Malcolm Gladwell. Buku ini secara umum ngasih pembacanya gambaran kenapa kita, saya, teman-teman, dan siapapun itu gampang ketipu ketika berinteraksi dengan orang lain atau strangers gitu ya. Somehow ini sedikit menjelaskan ya, kenapa SMS undian berhadiah itu masih ada aja sampai sekarang. Simply ya karena masih ada aja yang percaya, teman-teman. Gitu juga dengan misalnya skema Ponzi, terus penipuan berkedok investasi, berita hoax, dan seterusnya. Apalagi di kayak sekarang ini, di mana internet dan medsos itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, interaksi kita dengan para stranger ini pasti terjadi dan udah nggak bisa dihindar lagi, teman-teman. Nah, pada konteks itulah, buku ini saya kira jadi relate dengan kita, karena at least kita bisa jadi lebih aware dengan blind spot atau celah yang bisa tereksploitasi saat kita tuh berinteraksi dengan orang lain, gitu. Jadi, pada intinya, buku ini tuh bercerita tentang gimana cara otak kita bekerja ketika berhadapan dengan orang asing, teman-teman. Nah, untuk membawa pembacanya itu sampai pada kesimpulan akhir, di sepanjang isi buku ini ada banyak sekali cerita maupun hasil riset yang ngasih semacam ilustrasi, teman-teman, bahwa kita memang makhluk yang rentan ketipu. Baik itu ketipu karena ada pihak lain yang sengaja berbohong maupun ketipu karena kita sendiri yang keliru menafsirkan realitas gitu. Nah, diantaranya adalah cerita gimana lembaga intelijen Amerika atau CIA itu beberapa kali kecolongan punya pegawai yang ternyata merangkap sebagai agen ganda untuk negara lain. Terus ada juga cerita tentang kasus pelecehan seksual di Penn State University yang vonis kepada terdakwanya itu baru bisa dijatuhkan belasan tahun setelah kasus itu diungkap. Terus buku ini juga ngangkat kasus skandal Bernie Madoff, teman-teman, yang legendaris itu ya, yang sempat menghebohkan dunia karena dia tuh berhasil menipu para bankir dan manajer investasi kawakan untuk masuk ke skema Ponzi yang dia bikin. Terus ada lagi kasus salah tangkap polisi Italia gitu, sekaligus salah vonis pengadilan Italia ke sosok remaja putri bernama Amanda Knox atas tuduhan pembunuhan, yang di kemudian hari baru ketahuan bahwa si Amanda ini gak bersalah, dan banyak cerita lainnya. Nah, dari semua cerita itu, penulis kemudian membangun sebuah hipotesis ya, bahwa kita semua by default itu punya semacam blind spot atau titik buta yang sama, teman-teman. Nah, blind spot inilah yang kemudian bikin kita keliru membuat keputusan, terlebih ketika berinteraksi dengan orang asing gitu. Nah, seenggaknya ada 3 problem ya yang disampaikan penulis dalam buku ini. Pertama, problem bahwa kita itu punya kecenderungan menganggap orang lain itu pada dasarnya jujur, teman-teman. Nah, anggapan inilah yang kita bawa ketika berinteraksi dengan orang asing atau orang yang baru kita kenal gitu. Sehingga kita itu jadi cenderung mudah percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, fenomena ini ada teorinya, teman-teman. Namanya adalah Truth Default Theory. Jadi pernah ada riset yang dilakukan oleh namanya Timothy R. Levine, seorang profesor bidang komunikasi di Universitas Alabama kalau nggak salah, yang intinya itu kira-kira menunjukkan bahwa persepsi manusia itu nggak dimulai dari titik nol, teman-teman, tapi dari titik positif. Atau bahasa gampangnya, kita itu memulai interaksi ke orang lain dengan husnuzon atau dengan prasangka baik. Nah, tapi konsekuensinya adalah ketika kita ketemu gelagat yang mencurigakan dari seseorang, kita nggak akan langsung kehilangan kepercayaan. Jadi kita butuh semacam bukti-bukti lain terlebih dahulu untuk sampai pada persepsi bahwa seseorang yang punya gelagat mencurigakan itu berbohong.
Nah, adanya rentang waktu dan rentang bukti itulah yang bisa dimanfaatkan oleh orang untuk bikin kita ketipu, gitu kira-kira. Lalu problem kedua adalah menganggap bahwa emosi, niat, sifat, atau itikat seseorang itu bisa ditebak dari tampilan luarnya gitu. Entah itu ekspresi, kata-kata, terus gerak-geri, sikap tubuh, ataupun ciri lainnya. Atau istilahnya itu kita menganggap orang itu bersikap transparan, di mana yang muncul di permukaan itu memperlihatkan apa yang ada di dalam gitu. Nah, anggapan ini bikin kita jadi gampang ketipu karena pada banyak sekali kasus dia terbukti nggak akurat, teman-teman. Jadi ketika asumsi itu kita pakai, terlebih di pengadilan ya, maka skenario terburuknya adalah kita jadi menangkap orang yang nggak seharusnya ditangkap, seperti kasusnya Amanda Knox tadi. Atau sebaliknya, justru melepas orang yang nggak seharusnya dilepas. Nah, seperti kasusnya Patrick Del Walker tadi, yang saya sampaikan di awal. Nah, jadi pernah ada riset yang dilakukan oleh namanya itu, kalau nggak salah, Sergio Jarillo ya, seorang antropolog, dan Carlos Crivelli, seorang psikolog. Mereka ini mau tahu apakah emosi itu diekspresikan secara sama di seluruh dunia. Jadi mereka itu bikin riset ke berbagai tempat, mulai dari kota yang ramai kayak Madrid gitu ya, sampai ke daerah terpencil di Papua Nugini. Nah, pada intinya hasil riset ini menunjukkan bahwa nggak ada ekspresi yang betul-betul bisa dipahami secara universal, teman-teman. Jadi orang itu bisa mengekspresikan perasaan marah, takut, terus bahagia, sedih itu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi apa yang kita anggap sebagai ekspresi marah itu sebenarnya bisa jadi ekspresi takut. Atau yang kita anggap sebagai ekspresi takut itu bisa jadi sebenarnya adalah ekspresi sedih, dan gitu seterusnya. Nah, riset yang kayak gini ternyata cukup banyak, teman-teman. Dan hasilnya tuh kurang lebih sama ya. Kurang lebih mirip gitu. Jadi poinnya adalah stereotip atas tampilan luar itu seringkali keliru. Maka ketika kita menjadikan stereotip ini sebagai sandaran atas sebuah interaksi, maka dampaknya adalah kesalahpahaman, kira-kira gitu. Lalu problem ketiga dalam buku ini adalah bahwa kita itu sering abai memahami bahwa sebuah perilaku itu sebenarnya nggak berdiri sendiri, akan tapi dia itu berpasangan dengan tempat atau konteks tertentu. Nah, jadi di buku ini ada dijelaskan fenomena menarik ya, teman-teman. Jadi di Inggris, sejak adanya program gasifikasi kota sekitar tahun 1960-an, yaitu mengalirkan gas ke rumah-rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, masak gitu. Cukup marak kasus orang bunuh diri dengan menggunakan gas karbon monoksida, teman-teman. Nah, ini karena gas yang dialirkan ke rumah-rumah tadi itu memang berasal dari pengolahan batu bara. Jadi memang ada kandungan karbon monoksidanya. Nah, kalau dipakainya normal, sebenarnya gas ini cukup aman ya. Tapi somehow orang-orang yang memang pengen bunuh diri itu bisa dengan mudah merekayasa ventilasi di rumah-rumah mereka, sehingga akumulasi dari gas itu bisa sampai pada level yang mematikan gitu. Nah, singkat cerita, setelah pemerintah Inggris itu mengganti sumber gas yang sebelumnya dari pengolahan batu bara ke gas alam yang notabene jauh lebih rendah kandungan karbon monoksidanya, kasus bunuh diri di Inggris itu turun cukup tajam, teman-teman. Bukan cuma bunuh diri yang menggunakan gas, tapi juga kasus bunuh diri secara umum gitu. Nah, insight dari fenomena ini adalah bahwa peristiwa bunuh diri itu most likely itu berpasangan dengan sarananya. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana ya, orang yang mau bunuh diri itu sebenarnya pilih-pilih, teman-teman. Dan mereka itu sebetulnya ke-trigger oleh cara tertentu. Jadi ketika cara yang menjadi trigger ini dihilangkan, maka niat tadi pun bisa ditekan. Nah, nggak banyak dari mereka yang kemudian terdorong untuk bunuh diri dengan cara lain. Kebanyakan ya nggak jadi bunuh diri sekalian gitu. Nah, ini sedikit agak beda ya, teman-teman, dengan asumsi kita kebanyakan yang menganggap kalau orang itu udah niat, maka cara apapun akan dilakukan gitu. Nah, tapi menurut penulis buku ini, niat itu nggak berdiri sendiri, teman-teman, melainkan berpasangan dengan konteks tertentu gitu. Dan ini tentu nggak terjadi hanya di kasus bunuh diri aja ya, tapi juga terjadi di banyak hal lain, misal perkara kriminal atau mungkin interaksi keseharian kita yang normal gitu. Nah, maka di sini pesannya adalah ketika kita berhadapan dengan orang asing, kita perlu aware konteks di mana dan kapan itu terjadi. Karena kedua hal tadi itu akan ngaruh ke pola interaksi yang muncul gitu. Jadi orang itu bisa kemakan hoax, itu konteksnya umumnya mirip ya. Itu juga dengan orang yang ketipu skema Ponzi misalnya. Itu konteksnya juga mirip. Demikian seterusnya gitu. So, what next gitu? Setelah kita aware dengan berbagai problem tadi, lantas kita perlu ngapain? Apakah karena misalnya kita tahu kalau kecenderungan kita menganggap orang lain jujur itu bisa dimanfaatkan, lantas kita bawaannya harus selalu curiga sama orang lain gitu? Atau karena kita paham bahwa
ekspresi dan tampilan luar itu nggak selalu tepat ya dengan tafsiran kita, lantas kita menganggap pertemuan tatap muka itu jadi nggak penting gitu. Nah, jawabannya tentu enggak, teman-teman. Jadi di buku ini penulis itu ngasih tahu ya bahwa kecenderungan kayak tadi itu sebenarnya mekanisme alamiah, dan itu sebetulnya respon yang paling efisien dalam konteks kita sebagai makhluk sosial gitu, orang yang bergaul. Hanya nextnya adalah kita perlu lebih legowo aja bahwa kita nggak bisa buru-buru menyimpulkan orang yang baru kita kenal. Jadi butuh proses yang agak panjang, butuh kesabaran, dan butuh parameter lain gitu yang sifatnya itu objektif di luar asumsi-asumsi yang kita bangun sendiri, kira-kira gitu. Nah, selain 3 problem tadi, hal lain yang juga menarik dari buku ini adalah detail-detail cerita dan wawasan yang dijelaskan penulis ya teman-teman. Jadi semacam behind the scene dari berbagai peristiwa populer yang nggak banyak diungkap gitu. Kayak misalnya, saya jadi tahu bahwa ada metode interogasi di CIA itu yang diklaim nggak pernah gagal. Jadi 100% subjeknya kalau kena metode ini pasti mau buka suara gitu. Atau misalnya fenomena blackout ya, dimana karena pengaruh alkohol, seseorang tuh bisa melakukan berbagai hal atau berkegiatan layaknya orang normal, tapi sebetulnya dia itu nggak ingat apa-apa, teman-teman, blackout gitu. Atau hasil riset yang ngasih tahu kalau stres pada tingkat tertentu itu bisa menciptakan semacam ingatan palsu dan lain sebagainya gitu. Nah, wawasan semacam inilah yang saya kira bisa jadi nilai plus lah ya dari buku ini. Terus kelebihan lain buku ini adalah saya kira dia juga ada dalam hal storytellingnya, teman-teman. Jadi antara cerita, terus ke narasi, terus ke cerita lagi, ke narasi lagi, itu bisa dibikin mengalir sama penulis. Terus yang juga khas penulis dan bisa kita temukan di buku-bukunya Gladwell yang lain adalah cara dia itu menemukan korelasi antara berbagai peristiwa yang mungkin di permukaan itu kelihatan nggak saling berhubungan, teman-teman. Nah, ini lantas bikin kita jadi tergelitik. Masa sih ada berhubungan gitu? Apa iya gitu? Jadi muncul rasa penasaran, dan menurut saya rasa penasaran ini baik ya. Nah, adapun kekurangan buku ini menurut saya juga terkait dengan storytellingnya tadi, teman-teman. Jadi kadang ada aspek lain dari peristiwa yang sebetulnya itu penting, tapi itu nggak diceritakan gitu ke pembacanya karena mungkin kurang relevan ya dengan narasi yang mau dibangun sama si penulis gitu. Nah, ini sebetulnya wajar dalam hal storytelling, tapi dampaknya kita sebagai pembaca jadi punya resiko melebih-lebihkan satu aspek, bil khusus aspek yang diangkat penulis gitu, dan mengignore aspek lainnya yang notabene nggak diangkat oleh penulis gitu. Ya, tapi overall saya kira buku ini masih bisa dibilang cukup bagus ya. Nggak perfect banget, tapi ya bagus lah gitu. Jadi buat teman-teman yang udah pernah baca dan mungkin ngikutin buku-bukunya Malcolm Gladwell yang lain dan merasa asyik dengan itu, barangkali buku ini juga akan ngasih pengalaman yang serupa gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang simply tertarik ya dengan tema-tema populer, buku ini saya kira bisa jadi alternatif bacaan. Ya hitung-hitung ikut arus lah ya, karena kita jadi membaca apa yang orang lain juga baca gitu. Yang notabene buku ini kan termasuk salah satu international bestseller ya teman-teman. Gitu. Nah, itu aja mungkin teman-teman review dari saya tentang buku ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Saya silakan kalau teman-teman suka dengan video ini bisa di like dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan nggak usah segan-segan untuk komentar kalau semisal ada hal menarik yang teman-teman mau share. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.